Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Kita telah tahu, kita telah mengerti, dan kita telah paham bahwa Tuhan Allah telah menciptakan bumi dan seisinya. Setelah Tuhan Allah menciptakan bumi dan seisinya, lalu Tuhan juga menciptakan manusia dengan tanah. Setelah itu Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan seterusnya. Dan pada saat itu semuanya baik. Semuanya dalam keadaan yang baik. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa manusia yang diciptakan Tuhan Allah tadi mempunyai otoritas untuk memberi nama kepada setiap hewan yang ada di sana. Dan berikutnya saya akan bercerita tentang otoritas itu bersama-sama dengan atau sekalian dengan membaca Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dulu manusia memberi nama hewan. Nah, pada saat ini, setelah perjalanan kehidupan ini, setelah manusia tidak lagi baik saja, artinya manusia itu sudah menyeleweng, tidak lagi sesuai dengan tujuan yang mau diambil oleh Tuhan Allah, artinya menyeleweng atau sesat, atau dikatakan juga tidak sesuai sasaran dan seterusnya, atau dikatakan berdosa karena ketidaktaatan Hawa yang dilanjutkan kepada Adam. Tapi dari kedua orang ini, maka orang mengatakan adalah dosa Adam, karena si wanita ada pada Adam, yang bertanggung jawab adalah Adam. Baiklah, demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Nah, hari ini kita mendengar pemberian nama Yohanes bagi yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu. Penamaannya oleh siapa? Ketika dahulu orang mempunyai otoritas, atau manusia mempunyai otoritas untuk memberi nama, tetapi ini sungguh spesial bahwa Allah sendiri yang mempunyai otoritas untuk memberi nama. Maka Ibu Elisabet tadi juga mengatakan, jangan diberi nama saja Yohanes seperti tadi dikatakan, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Lalu bagaimana kelanjutannya? Bahwa cerita kenabian, cerita kehidupan manusia sudah diubahkan Allah mulai dari sini, dari nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab sudah diubahkan melalui otoritas Allah sendiri,
Bagaimana kelanjutannya? Mari kita dengarkan. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri yang memberi nama Yohanes. Dan nanti Yohanes ini akan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa dari kemarin melalui Gabriel, Maria diminta untuk memberi nama Yesus. Dan ataupun bisa dikatakan di dalam keluarga Yusuf itu, nanti anak yang lahir akan diberi nama Yesus. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, inilah keajaiban, inilah luar biasanya kehidupan iman umat pada saat itu, umat Israel pada saat itu. Mereka mengimani bahwa keselamatan yang dipilih Allah pada zaman dahulu dilanjutkan pada keselamatan yang dimulai lagi melalui Yohanes dan Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu tidak akan lepas, tidak akan melenceng lagi, dan tidak akan sampai kepada sasarannya. Bahwa siapapun yang percaya kepada selanjutnya, keselamatan yang dipilih selanjutnya adalah benar-benar selamat. Bahwa Yohanes mempersiapkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus membawa kita kepada keselamatan. Apakah kita menilainya secara duniawi? Kita lihat Yohanes hidup dalam keadaan yang seperti itu. Makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Lalu Tuhan Yesus itu hidup dalam keadaan yang seperti itu. Seperti apa? Rumah tidak punya, hidupnya berjalan kemana-mana, lalu tidak mempunyai hal-hal duniawi yang luar biasa, tetapi mempunyai hal-hal yang surgawi, yang ilahi, yang luar biasa, memberikan penyembuhan, pewartaan, dan akhirnya yaitu memberikan hidupnya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada akhir perikop ini dikatakan, semua orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita dengarkan apa yang sudah di dalam hati kita diguncang-guncangkan. Kita dengarkan itu. Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, bahwa ketika kita sampai kepada Tuhan Yesus, bukan hanya tangan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang hadir, Allah sendiri yang hadir di dalam diri Yesus untuk kita semua, untuk membawa kita semua kepada persatuan dengan Allah di surga.
Amin. Berkah dalam.